Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolan Channel. Nah, di video kali ini kita mau lanjutin part 1 dari bore up gesit G1 dari 2 kW menjadi 3 kW. Nah, di video sebelumnya kita sudah lihat bersama bahwa bracketnya ini nggak muat untuk 3 kW, walaupun dudukannya masih sama. Untuk itu di video kali ini kita lakukan pemotongan bracket dan nanti akan ada penyambungan ulang, atau bisa dikatakan dilebarkan lah untuk diameternya supaya muat. Nah, di sini kita pergi ke ahli cutting plat ya, supaya hasilnya rapih dan tidak memakan waktu yang lama. Sudah diukur dan dipotong menggunakan cutting plat ya, api besar itu. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi muat ya kanan kiri. Nanti kita tutup lagi dengan plat agar kuat, karena dinamo juga sudah besar, power agak besar, supaya tidak goyang dinamonya nanti. Ini hasil cutting dari platnya. Nah, kemudian untuk dinamonya sendiri kita papras ya, as dinamonya supaya muat di armnya. Kemudian kita bubut ya, kita bikin drat di tengahnya untuk baut pengunci. Sebenarnya sih secara logikanya tidak masalah tanpa baut, tapi agar aman aja kita tambahkan baut pengunci nanti. Oke, kemudian kita lakukan di sini penggerindaan atau merapikan bracket yang sudah di cutting, agar nanti pada saat pengelasan nempel sempurna ya, dan hasilnya rapi. Kita lakukan penggerindaan di semua sisi yang akan nanti kita las juga. Kemudian yang sisa-sisa potongan kemarin kita juga bersihkan dengan gerinda batu. Nah, untuk ukurannya sendiri panjangnya sebenarnya kalau bisa dikatakan saya ini potongnya agak terlalu panjang karena tidak punya ukuran pasti pada saat itu. Jadi lebih baik saya lebihkan. Tapi nanti bisa dilihat saya capture, sebenarnya tidak perlu sepanjang yang saya buat. Nah, ini terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Sebenarnya bisa kurang dari ini untuk pemotongannya, atau nanti ada cara lain yang mungkin agak sulit dijelaskan karena harus bisa diperagakan lagi dengan bracket yang lain. Ini udah selesai diamplas, digerinda, tinggal dilakukan pengelasan. Nah, di gambar berikut ini menjawab pertanyaan Andika Arafa. Di sini potongan saya 9,7, tapi sebenarnya cukup 8 cm saja sudah muat ya setelah saya hitung lagi. Jadi nggak perlu 9,7 atau 10 cm. Nah, ini tampak sampingnya ya. Seperti itu, pas banget ya. Nanti kita tambahkan ya, ini seperti yang saya bilang, saya tambahkan plat nanti dilas di bagian yang sudah kita potong. Nah, ini jadi platnya. Sebenarnya ini proses pembengkokan plat agar kurang lebih bisa melengkung seperti BLDC-nya atau dinamonya, tapi mohon maaf tidak ke video waktu itu. Saya getok dengan palu dan as shock breaker. Nah, lanjut kemudian kita las tadi plat yang sudah kita bengkokkan di bagian bracket yang kita potong. Usahakan pengelasan ini benar-benar kuat ya, jangan sampai mudah copot atau jangan sampai lasnya asal tempel, karena ini memegang dinamo yang mana tenaganya sudah cukup lumayan besar, sehingga kalau tidak kuat lasannya sangat-sangat beresiko. Oke, setelah
selesai pengelasan nanti kita bisa rapikan kembali dengan gerinda, lalu amplas dan kita cat. Berikut hasilnya kurang lebihnya. Kemudian kita siapkan juga bosing ya, 80 mili atau 8 cm untuk dudukan bracket di sasis. Nah, ternyata ukuran baut bracket BLDC-nya beda ya. Yang bawaan itu panjang yang 2 kW, yang ini kita ganti yang pendek agar masuk. Ya, kita ganti semuanya bautnya, kita kencangkan secara menyilang ya, jangan berurutan. Ya, jadi kita ganti semua bautnya karena yang bawaan 2 kW itu panjang sekali, ternyata tidak muat di 3 kW, jadi kita belikan lagi bautnya dan kita pasang agar masuk. Kalau pakai bawaan nggak masuk, terlalu panjang soalnya. Usahakan kalau pakai kunci biasa juga agak dapetin feelingnya, jangan terlalu kencang juga, takut dol. Nah, ini juga ada bracket di BLDC-nya yang nempel, yang kita copot karena takut mentok di shock breaker. Nah, setelah kita copot, kita ganti baut 12, kita masukkan agar tertutup lubang-lubang bautnya dan terlihat rapih. Oke, setelah selesai semua, kita pasang bosingnya di dudukan bracket di rangka motor. Kemudian kita naikkan BLDC-nya. Nah, proses yang ini proses menaikkan BLDC pertama kali ya. Tahap pertama kita tes, kita fitting, ternyata setelah saya fitting, saya masukkan masih mentok, terjadi mentok di baut as BLDC dengan baut yang ada di arm. Baut arm dan murnya juga mentok. Maka kita turunkan lagi BLDC-nya dan kita gerinda baut dan mur yang nempel di arm. Nah, ini proses penggerindaannya. Untuk baut yang sebelah kiri yang ada pulinya ya, arm yang ada pulinya itu kita gerinda murnya sampai terlepas ya, maksudnya dilepas karena itu dilas. Ada beberapa gesit tipenya yang murnya dilas di rangkanya. Nah, kita copot dulu supaya bisa masuk nanti fan beltnya ya. Nah, kita gerinda kanan kiri. Yang kiri ini kita gerinda tadi ya, murnya sampai copot, dan kita gerinda lagi murnya sampai tinggal setengah senti atau 50 mili kurang lebihnya. Begitu juga bautnya kita sesuaikan supaya rata dengan murnya nanti, agar tidak mentok lagi dengan as BLDC-nya, karena as BLDC-nya sudah sangat mepet ya. Nah, berikut kita coba lagi untuk memasang BLDC-nya dan terpasang dengan sempurna di tahap kedua ini. Oh ya, jangan lupa pada saat pemasangan BLDC-nya agar tidak repot atau kerja 2 kali, jangan lupa dipasang dulu fan beltnya bagian depan. Yang belakang copot dulu nggak masalah. Bagian depan di puli BLDC-nya harus terpasang ya, supaya mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini pemasangan baut pada bracket dan dudukan bracketnya. Oke, tampak jelas di sini ya. Ya, kita kencangkan baut bracketnya karena sudah ada bosing, jadi aman ya, supaya benar-benar tidak bengkok dudukannya, karena sebelumnya tidak ada nih bosingnya bawaannya. Kita tambahkan supaya kuat dan tidak membengkok dudukannya, karena hanya plat saja, plat sekitar 4 milian. Oke, setelah kencang, berikut ini hasilnya. Nah, itu ada spare sedikit sekali ya, 2 mili atau 3 mili lah.
antara bautnya. Itu kita papras sampai 50 mili ya. Disisakan 50 mili, murnya dan bautnya harus dipaskan. Nah, ini yang kanan kita hanya potong baut lebihnya saja yang dari mur. Tidak kita copot juga murnya, masih nempel di las. Oke, tahap berikutnya kita coba pasang 3 fasenya, dan kita pasang juga hall sensornya, soket hall sensor. Kita pasang sebelum kita pasang baterai ya, agar aman. Setelah terpasang semua, soket hall sensornya juga kita pasang. Lalu kita tes untuk hasil BLDC, pemasangan BLDC-nya, apakah berfungsi atau tidak. Untuk settingan standarnya masih bisa menggunakan bawaan gesit, masih bisa jalan. Jadi kita tes nyala dan jalan aja dulu. Dan kita tes speed dan raungan mesinnya sebelum di setting ulang. Berikut suaranya. Oke, begitu suara raungan bawaan dari gesit dengan 4500 rpm, dapat speednya 95 km/jam. Oke, kali ini dinamonya sudah terpasang. Sekarang kita mau setting biar cocok dengan dinamonya dan cocok dengan ketiga komponen ya, cocok dengan dinamo, baterai, dan controller. Ini controller masih bawaan, botol EM100, baterai pakai ori 2 paralel. Jadi 1 paralel, jadi ada 2 baterai di sini. Jadi kita cocokkan dengan kemampuan baterai dan kemampuan si botolnya atau si controllernya. Oke. Untuk itu kita perlu copot soket CAN busnya dari sini. Biasanya di soket Furukawa, dan tandanya itu kabel warna oranye bersanding dengan biru. Berseberangan pun juga nggak masalah sih, tapi satu jajar. Bentar, nyangkut. Sorry. Oke. Ini kurang lebihnya. Yang ini ya. Sorry. Oranye, abu ini kontak. Kemudian kirinya biru. Nanti ini yang kita sambung ke kabel data. Oke. Saya copot dulu ya. Terbuka nih ya. Nah, kalau digesit atau dipotol ya, biasanya ini CAN bus nih, oranye dan biru. Yang tengah ini abu-abu nyambung ke merah putih, nanti buat jalur kontak lah istilahnya ya. Elok. Oke, kita pasang dulu kabel datanya. Nah, rakitan saya ini saya sudah cocokkan biru ketemu biru. Oke, terpasang biru ketemu biru. Yang orange kabel data saya warnanya merah, pada saat itu nggak punya kabel orange, jadi kita pasang merah saja, sama aja, yang penting kabel datanya benar. Oke, sudah seperti ini. Eloknya kita jumper, boleh ke MCB, boleh ke sambung elok. Kalau sambung ke elok butuh di colok ke soketnya ya. Oke. Nah, yang elok ini samain ya, sejajar di elok ini, sejajar di belakang pin nih, 1 2 3 ini kan sejajar. Nah, ini pinnya, pin locknya. Nah, di sini berarti sejajar, dia yang tengah. Oke, hati-hati ya. Nah, sudah terpasang semua, pastikan sambungannya sudah ini drivernya ya, ini eloknya kontak ya. Lanjut kita on kan. Setelah on baru saya ulang ya di sininya ya.
Kita buka aplikasi foto ya. Sini yang gambar cube. Kemudian COM-nya kita pilih ya. Nah, untuk mendapatkan ini aplikasi dan driver untuk USB-nya ada cari di Google aja ya. Banyak kok yang nyediain website yang nyediain. Oke. Nah, fokusin. Oke, setelah ini kita open ya. Jangan lupa CAN busnya dihidupkan, dicentang. Karena portal gesit pakai CAN bus, jadi kita open. Kalau nggak pakai jangan dicentang, nanti nggak nyambung. Kita open COM 5 nya, kemudian kita connect. Nah, datanya muncul ya. Data semua muncul. Oke. Nah, di sini kita setting busbarnya 40 saja ya. Oke, atau 50 boleh lah. 50. Oke, kemudian sportnya kita kasih 72 lah. Ampere for sportnya kita kasih 72, dan kemudian di sini ya yang jadi tambahan, di sini RPM-nya kan bawaan gesit 4500. Nah, di dinamo 3 kW ini bisa 6000 berdasarkan datasheet yang ada. Kemudian di sini kita sesuaikan juga mid-nya kita kasih 70-an aja. Kemudian di ininya 30 low-nya di 38 aja. Nanti kita tes dulu ya. Oke, sudah. Ini saja sih sebenarnya. Ya, sisanya sama semua, voltpernya sudah sesuai. Tadi saya lupa di sini wake flux-nya dibikin 55 aja. Jangan lupa parameter ya. Sukses ya. Ini tadi low-nya kita ganti jadi 42 dari 38. Oh ya. Oke, satu lagi. Sini kita revisi lagi. Sini 15 saja cukup. Oke. Flux weakeningnya cukup 15 saja. Tanam red. Oke, sukses, kita lepas. Nah, ini kita copot semua, kita tancapkan lagi ulang. Sebelum itu kita matikan dulu ya. Kan copot semua koneksi dari kabel data, kita tancapkan ulang dan kita tes. Sampai bunyi klik ya. Oke. Saatnya pengetesan. Speed jantung di E. Dapat berapakah di E-nya? 47, 46. Nanti kita naikin lagi nih supaya dapat sesuai bawaan gesit 55 ya. Kemudian ini di U-nya. Oke, sudah 88. Kemudian kita masuk ke mode sport. Berapakah dia? Oke guys, ini settingan untuk maksimal di 2 baterai ori ya. Kalau baterai custom kita sesuaikan lagi. Kalau controller di custom kita juga bisa sesuaikan lagi, bisa lebih dari ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Untuk pemasangan bodi dan sebagainya mungkin saya tidak videokan. Mungkin video berikutnya adalah pengetesan di jalan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.